Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau menggabungkan semuanya, jadi bercampur baur dalil. Makanya saya akan bacakan dulu semua dalilnya, dan nanti kita akan coba susun prosesi kejadian kiamat itu sendiri. Sekarang ayat yang dibacakan adalah ayat yang berhubungan tentang masalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama. Salah satunya adalah ini. Surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Sampai sini saya tahan dulu dan kita akan jelaskan 10 atau 11 tanda-tanda kiamat itu. Bagi teman-teman yang memegang bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar, ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslimnya juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai aku diutus menjadi Nabi. Hitunglah 6 tanda-tanda kiamat, ini kecil. Lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya penyakit taun. Dan ini sudah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan. Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Berkumpul semua itu. Jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi, ada yang sedang terjadi sekarang dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh, seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuman sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain, tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita, sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi, itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra. Peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu a'lam siapa mereka. Sebagian ulama berijtihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis dan segala macam istilah, tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya. Karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam, ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin, ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini, ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayungkan dan mengatakan, kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan, ini kan kita sekutu, bagaimana caranya kalian mengaku ya memenangkan sendiri. Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk, ya, berperang
dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah, dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar, dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani, di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan. Karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Gitu kan. Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada klub pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitik beratkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun ya akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini nggak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu alam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu alam berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada sebelum terjadi kiamat. Tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya masih dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi. Yang kata Nabi SAW, akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu.
maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah lalu dibaiat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu, nanti akan saya jelaskan penyelidikan ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, Menara Putih, dikatakan, dan subhanallah, masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan Menara Putih dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan tinggal sholat asar situ lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam ya, datang turun kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj. Dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, kala jengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang Ya'juj ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut, orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Ya'juj Ma'juj ini, saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang yang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak. Dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa AS berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat, yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan, maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan, tapi dia bisa berbicara, dan dia membawa cap, yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabbah ini, kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan surah An-Naml ayat 82. Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Setelah keluarnya dabbah, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini. Yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab. Tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup. Dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ketujuh, itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika. Dan ini juga akan longsor besar, gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? 9. Keluarnya api dari wilayah Ka'rul Aden namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman, gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Ka'ril Aden itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya, gitu kan. Dan ada wilayah padang pasir yang sempat terbelah dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat sebagaimana dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada satu yang tertinggal ya. Iya, keluarnya asap, maaf. Jadi sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, yang keenamnya itu adalah kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini, dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Inilah 11 tanda-tanda kiamat besar. Baik, kita akan rincikan dengan izin Allah satu persatu. Kalau terjadinya atau keluarnya Dajjal, ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, ya. Dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan, dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan, dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudi ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah. Diberikan nama itu. Dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran. Gitu kan? Dan sekarang ini sudah ada, semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit. Perekonomian mereka, ya, perkebunan, peternakan, semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW, disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kita sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah. Yang diceritakan kota Madinah. Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghembuskan pedang. Ada 2 malaikat yang menghembuskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya. Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi,
Lalu mereka mengatakan, iya, kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu kan? Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih, besar, begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu kan? Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nanti keluar seorang anak muda yang diistilahkan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina. Dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Subhanallah, sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan, ya, kalau yang saya tangkap, saya depan ada cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut, ya, Bablut, gitu kan. Ini subhanallah saya lihat cuplikannya Babulut, gitu. Ini luar biasa ini, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu alam ini di mana? Apakah di wilayah Cina? Apakah di pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas. Banyak masyarakatnya, dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya, lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Ada Dajjal, tunjukkan kuburannya, ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini karena ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu. Berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina. Tapi disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah, gitu kan. Akhirnya keluarlah. Pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW tadi saya bilang, keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan, ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas, ya, tanda lahir.
Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya, lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu, lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baydha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga, Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan silakan memimpin, hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin kecuali satu pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang bermuka adalah Dajjal, adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya. Dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai Muslim, ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat. Mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran. Sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa AS, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah.
Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga, gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh, mereka anggap itu akan menuju ke surga, dan ini kebodohan, ya, ini kebutuhan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang, dan silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, setelah sholat kita akan bahas. Dan kita akan mulai Ya'juj Ma'juj dan sisa-sisa lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta mereka, lalu mereka keluar mencari orang-orang yang mau menerima sedekah. Jadi dia merasa dia lebih perlu kepada orang miskin daripada orang miskin perlu kepada dia. Perhatikan bedanya. Kalau kita nggak niat ibadah, kita merasa siapa sih orang ini minta-minta terus. Atau kadang-kadang kita masih negosiasi sama syaitan, nggak usah kasih, ini orang masih mampu. Itu karena tidak niat ibadah. Kalau niat ibadah nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Maka setelah mereka memberikan sedekah mereka dengan cara mengantarnya, kalau kita sekarang ke yayasan sosial, ke rumah-rumah orang miskin, kita yang dirasa perlu. Karena mau ngejar keutamanya, maka dia setelah memberi, mereka setelah memberi, mereka tersenyum lebar sambil mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah orang-orang ini membawa pahala-pahala, membawa aset-aset sedekah kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Fahami maksudnya ya? Jadi mereka ini sudah berpikir, persepsinya kalau ibadah itu, ini sekarang sedekah yang saya kasih, mungkin uang 1 juta rupiah yang kita kasih, secara hitung-hitungan ada 1 juta rupiah diambil sama dia. Lalu dipakailah untuk kebutuhannya, untuk anaknya, untuk dia segala macam. Tapi nilai 1 juta itu dibawa ke timbangan amal. Dan harus melalui mereka ini. Kan kita sedekah dulu baru bisa sampai ke timbangan amal kan. Orang kalau niatnya ibadah begitu. Dia berpikir, saya bagaimana sampaikan pahala saya sana. Nggak penting siapa yang terima. Akhirnya mereka mengejar itu. Nah itu makna ibadah gitu ya. Orang kalau sudah faham ibadah ini beda sekali pemikirannya. Karena dia merasa perlu dengan ibadah itu. Kenapa kita sekarang masih malas sholat malam, masih malas sholat duha, masih malas ini tunda-tunda baca Quran. Karena kita nggak anggap itu ibadah. Kita nggak anggap ini ada yang kita bisa dapatkan nih. Kalau ini ibadah nggak mungkin. Baca keutamannya, oh ternyata ini besar, kita akan berlumba-lumba untuk mengejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah itu makna ibadah lebih dalam seperti itu. Ya. Makanya didefinisikan oleh sebagian ulama, ibadah itu adalah semua perkataan, perbuatan, bisa ditambahkan juga niat dan fikiran. Ya. Yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Semua perkataan, perbuatan, ya, niat dalam hati dan fikiran yang diperintahkan dan disukai oleh Allah. Nah, kita bisa lakukan ibadah itu tentunya. Ya, seperti itulah. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, seorang ulama yang lain, siapa yang menganggap bahwasanya siapa yang tidak menganggap bahwasanya dia lebih perlu dengan sedekah yang dia keluarkan daripada orang miskin yang menerimanya, sungguh dia telah menghantamkan sedekah itu ke wajahnya sendiri. Ya, siapa yang tidak menganggap dia lebih perlu dengan sedekah itu yang diberikan ke fakir miskin, dia balik tuh, seakan-akan orang miskin yang butuh sama dia. Dan kali ini siapa yang menganggap dia tidak perlu, lebih perlu terhadap sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka dia seperti sedang menghancurkan amalnya, dia sedang menghantam amal itu, sedekah itu ke wajahnya sendiri. Jadi pekah sekali. Antara itu ibadah dengan bukan ibadah itu hanya sedikit sekali perbedaannya. Karena itu ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu doa karena terpaksa, karena tidak enak, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji orang, selesai urusannya, nggak ada pahalanya. Itu mimpi aja. Ya, betul-betul ada orang, tidak ada orang, kita merasa perlu dan butuh. Nah gitu. Dan butuhnya kepada Allah, itu baru ibadah. Ya. Jadi baca Quran, sholat, segala macam, kejar keutamaannya. Kejar ibadahnya yang dijanjikan kepada kita gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Doa ibadah, saya kembali ke halaman 7 paragraf pertama, yaitu memohon pahala dengan beramal saleh. Niatkan ibadah, baru bisa.
Ya. Sama ibu dan bapak sekalian kalau mau kasih makanan orang, beda ya. Orang niat hanya daripada makanan dibuang, dengan orang niat ibadah beda itu. Kalau ibu dan bapak niat untuk kasih orang, ibu bapak tidak akan kasih makanan bekas ke orang. Tapi kalau daripada makanan dibuang, malaikat catat ini sedekah daripada. Iya, daripada saja. Terpaksa, daripada rusak. Karena itu beda. Dengan orang niat ibadah, kan beda. Ibu kasih dan bapak kasih makanan bekas, sama kasih makanan baru, sama gak pahalanya? Gak mungkin, pasti beda. Ibu kasih baju bekas, mukena bekas sama baju baru, sama gak pahalanya? Beda. Nah bagaimana kita termotivasi mau selalu kasih yang baru, itu karena kita niatkan ibadah, baru bisa. Coba belajar sekarang, bersedekah sejumlah yang kita pakai. Sesekali itu ya. Contoh misalnya gini, kita lagi masuk ke satu restoran nih, makan makanan enak banget, 100.000 misalnya satu porsi. Contoh saja, nasi Padang beli 100.000, misalnya 150.000 lah. Coba beli yang porsi sama kasih tukang parkir, pernah nggak? Nah, alhamdulillah kalau pernah, gitu kan? Atau beli baju, oke lah, kita next levelnya. Kalau beli baju satu yang bagus, pernah nggak beli baju yang sama kasih orang lain? Nah, masa paling cari yang lebih murah, mana yang lagi promo untuk dikasih? Oke, contoh yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu diundang, langsung aja deh level tinggi. Istana Merdeka, Presiden undang Bapak Ibu. Terus pesan buah. Tolong bawa ke saya buah ya. Di mana beli buahnya? Oh ya, Masya Allah. Terus kalau ada yang grade 1 harga 300.000 anggur sama grade 2 200.000 yang mana? Benar ya? Habis itu apa? Pakai kresek? Apa? Sekarang jawab jujur. Kalau orang tua bapak ibu yang pesan, beli di mana? Sama, pakai keranjang juga. Masalahnya itu. Kenapa presiden lebih mulia daripada bapak ibunya? Yang disuruh bakti nomor 1 ke siapa? Nah, orang kalau niat ibadah itu pasti maksimal. Mulai sekarang kasih orang tua itu pakai keranjang, cari yang terbaik, variasikan gitu. Oh, baru ya. Nah itu beda. Itu contohnya. Jadi ini dikatakan oleh satu orang ulama lain, namanya Urwah bin Zubair rahimahullah. Ini ulama tabi'in luar biasa. Dia bilang, janganlah seseorang di antara kalian bersedekah, dia keluarkan di jalan Allah apa yang dia malu kasih kepada pemimpin satu kaum. Paham gak? Saya ulangi lagi, dia bilang, janganlah sesuatu kalian bersedekah, umum saja kepada orang miskin, kepada keluarga, kepada orang tua. Jangan kasih mereka apa yang kalau kita kasih ke pemimpin satu kaum, kayak raja atau presiden, kita malu kasih dia. Harusnya sama semua, karena niatnya karena ibadah. Nah ini masalahnya. Orang kalau niat ibadah itu beda. Pasti dia akan kasih yang terbaik, karena bagi dia targetnya bukan penerima, tapi bagaimana dia maksimal dapat pahalanya. Kalau kita kasih pemimpin kaum nasinya mewah banget, tumpeng dan segala macam, kasih orang miskin nasi sama tempe, ya sama-sama sedekah. Tapi ini pahalanya besar, ini pahalanya kecil nanti. Padahal sebenarnya kita mampu memberikan yang terbaik. Yang orang-orang mampu itu sudah biasa makan mewah. Kalau bapak ibu mau pahalanya besar, kasih orang miskin tuh makanan mewah, karena mereka belum pernah makan itu. Kasih baju yang bagus, gitu kan? Kasih mukena yang bagus, kasih apa segala macam yang bagus. Nah gitu. Ya, kadang-kadang begitu soalnya ada orang-orang dia menganggap remeh tentang masalah ini, padahal sebenarnya target utamanya ibadah, berarti bagaimana maksimal dapat pahalanya di sisi Allah. Tidak penting siapa yang menerima. Nah seperti itulah. Itu di potongan pertama itu. Jadi memohon pahala dengan beramal soleh. Di sini diucapkan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan tuntunan-tuntunan 2 kalimat syahadat tersebut. Jadi 2 kalimat syahadat bukan hanya sekedar orang mau masuk Islam, ya. Kita pun punya zikir 2 kalimat syahadat. Contoh di tahiyat baca 2 kalimat syahadat enggak? Ya. Terus muadzin setiap azan 2 kalimat syahadat kan? Dan sunnahnya kita mengucapkan yang sama. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan muadzin mengucapkan azan, sebagian asar menyebutkan, sebagian ulama mengatakan pada saat dia ucapkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dia mengatakan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bilang, saya juga bersaksi sebagaimana muadzin bersaksi,
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusannya. Lalu ditambah raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammad rasulah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa bil Islam, dan agama Islam sebagai agama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Muadzin itu syahadat lagi gitu kan. Nah, pengucapan syahadat ini supaya dia nilai ibadah bukan hanya sekedar sebuah rutinitas. Tetapi bagaimana kita niatkan memang memahami apa kandungan maknanya. La ilaha illallah berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini kecuali Allah, sehingga kita hanya bergantung, hanya cinta, hanya takut semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dan Muhammad Rasulullah betul-betul menjadikan beliau sebagai idola, suri tauladan, mengikuti semua ajarannya, meninggalkan larangannya. Nah, itu makna daripada konsekuensi baru syahadatnya bisa bermakna ibadah. Begitu juga dengan sholat tadi ini titik beratkan oleh beliau. Karena sholat juga berisikan doa. Ya. Dari awal kita takbiratul ihram, doa iftitah. Ada dua ruku, ada dua i'tidal, ada dua sujud. Dua di antara dua sujud sampai tahiyat. Ya. Semuanya juga begitu. Kalau diniatkan memang karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terganggu dengan gangguan apapun. Disebutkan para sahabat, para tabi'in, Bapak Ibu sekalian, itu kalau mereka sholat, digambarkan ya, umumnya mereka hampir sama, kalau yang sudah paham. Maka mereka tegak seperti kokohnya pohon kurma. Bahkan seseorang di antara mereka disengat ya, oleh lebah di dahinya sampai berdarah tapi tidak bergerak. Ya. Ada di antara mereka sahabat Nabi lagi jaga malam hari. Nabi SAW dan para sahabat lagi istirahat, maka mereka ditugaskan jaga malam. Itu dipanah oleh musuh, kena sampai 3-4 anak panah. Ini kalau kita bayangin jarum di kita sudah sakit kita. Ini anak panah, dia nggak berhentiin sholatnya. Sampai betul-betul dia takut anak panah selanjutnya dilempar lalu dia mati, maka dia menyegerakan sholatnya. Dan dia mengatakan, dia bangunkan temannya, bangunlah sebab ada satu musuh yang akan menyerang kita. Waktu dilihat berdarah semua, temannya bilang, kenapa kau nggak bangunkan dari awal? Dia bilang, kalau saya bukan khawatir akan mati karena panas selanjutnya, maka saya akan terus melanjutkan menyelesaikan surah Al-Kahfi yang sedang saya baca. Jadi saking sholat itu betul-betul hubungan dia sama Allah dan dia yakin Allah sedang melihat dia sedang komunikasi sama Tuhan yang nggak terganggu dengan apapun. Ya, itu kalau niatnya ibadah. Kan gitu. Kalau tidak asal jadi saja gerakannya, yang penting sudah sholat. Sudah sholat betul sudah. Ya. Mungkin cuma 1 menit setengah tadi sudah selesai kan? Cepat sekali karena tujuannya yang penting store tugas. Ya, gitu. Jadi beda ya. Harus difahami Bapak Ibu sekalian, poin penting juga, ibadah itu kita yang perlu, Allah nggak perlu. Kalau kita pikir sholat itu Allah yang perlu, begitulah kita seperti store kewajiban saja. Tapi kalau kita tahu kita yang perlu, itu adalah komunikasi kita sama Allah, maka kita akan terus dengan tenang, dengan kita nikmati bacaannya, gerakannya, itu akan beda sekali. Nah seperti itu memahaminya. Begitu juga dengan puasa, bukan hanya tahan lapar dan haus, disitu kan disebutkan setelah sholat ada puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, karena memang ini kewajiban. Enggak. Karena memang ini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, kalau mau sampai level lebih tinggi lagi, ya, kita beribadah bukan lagi tujuannya mengejar keutamaannya, itu level paling tingginya, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Pernah dengar hadis Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah? Terus Aisyah katakan, ya Rasulullah, kenapa anda sholat begini padahal sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi bukan bilang, saya supaya dapat keutamaan sholat malam dong, saya supaya masuk surga? Kenapa Nabi gak bilang itu? Karena bukan itu lagi level Nabi. Levelnya Nabi, saya ibadah ini karena saya sudah syukur kepada Allah. Allah kasih saya hidup, Allah kasih saya makanan, sudah syukur. Jadi semua ibadah itu kalau mau level tertingginya kita kerjakan bukan lagi cuma mengejar keutamaan, tapi karena itu betul-betul rasa syukur kita kepada Allah. Nah di situ puncaknya itu. Sehingga kita bersedekah, kita sholat, kita puasa maksimal. Kita betul-betul enjoy, menikmati itu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan nikmatnya dahaga di saat puasa, saya tidak berharap hidup sesaat pun. Mereka nikmati itu hausnya puasa itu. Karena pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kalau ibadah seperti itu keadaannya.
Sama dengan zakat, kalau kita peduli sebagai itu adalah sebuah ibadah, kita akan betul-betul detail menghitungnya, menentukan waktunya, bahkan betul-betul ya tidak mau kurang, kalau perlu kita lebih sehingga tidak salah dalam hitungan, gitu kan. Itu juga dengan haji, bukan hanya sekedar mau dipanggil sebagai ibu haji atau pak haji, ya, tapi betul-betul akan ya dikerjakan karena Allah. Bahkan para kaum salaf itu mereka pergi haji, pergi umrah, pulang, kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Jadi mereka berangkat kalau yang tahu yang orang kenal saja. Tapi kalau untuk di publik itu tidak. Mereka diam saja. Gitu. Jadi antara mereka seperti kalau pernah dengar namanya Atha bin Abi Rabah. Itu ulama besar tabi'in di Mekah. Beliau 70 kali haji. Allah kasih umur 100 tahun 70 kali haji. Berarti 70 tahun dia haji terus. Itu bukan dari dia ceritanya. Bukan dia cerita. Orang-orang tahu karena hampir setiap tahun melihat dia baru disampaikan. Atha bin Abi Rabah begini. Jadi memang mereka kan ibadah. Beda ya. Kalau bapak ibu lagi ibadah ditanya orang, jawab. Kemana aja bu selama ini? Saya sempat ke rumah 2 kali nggak datang. Oh ya saya lagi umroh. Nggak apa-apa. Kan ditanya. Yang masalah tidak ditanya cerita. Kamu tahu nggak kemarin saya umroh 2 kali loh. Saya sudah haji 7 kali loh. Yang nanya siapa? Nggak ada yang nanya. Berarti hanya untuk pujian lisannya manusia sepanjang lidahnya saja. Itu pujian orang, kerupuk masih lebih enak, ya. Karena kerupuk itu masih ada rasanya, walaupun dia kecil untuk kebutuhan tubuh kita. Daripada ucapan orang, kamu hebat ya, kamu dermawan, terus dapat apa? Badan nggak tambah gemuk, nggak tambah cantik, nggak tambah kaya, nggak ada. Tapi ada orang kejar itu, subhanallah, puas dengan pujian orang. Apa yang mau didapat? Ya. Nggak penting sekali itu. Itu contohnya, ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan pada orang. Kalau ditanya, sampaikan. Saya sama bapak sini pada mau ke masjid. Ada tetangga tanya, mau kemana? Masa kita bilang kalau saya bilang riak nih? Kan enggak usah. Ditanya, iya mau ke masjid. Ayo pak, sholat di masjid juga? Enggak apa-apa. Tapi kalau iklanin ke orang, ayo sholat, ayo saya mau sholat nih misalnya. Contohnya itu kan mungkin bisa sangat terbuka pintu itu. Itu juga kata beliau di sini menyembelih, sembelihan. Nah sama juga, ini termasuk ibadah yang besar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sembelih jangan cuma dilakukan di Idul Adha ya. Tapi seringnya menyembelih hewan, kambing, unta, sapi gitu kan, ayam terus dibagikan ke orang ini, memberikan makan orang ini besar sekali pahalanya. Ya, jadi momentum-momentum memberi makan orang itu besar sekali pahalanya. Jadi jangan selalu mau ditraktir tapi tidak pernah traktir orang ya. Sering berbagi. Itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu islamin khair. Amalan apa dalam Islam selain kewajiban yang besar sekali pahalanya. Artinya kalau saya jadikan sebagai target saya itu bagus banget itu. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, beri makan orang. Itu nomor 1 tuh. Baru tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Lalu kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dengan tidak kenal. Jadi 2 sunnah. Jarang sekali kita hidupkan itu ya. Ya mungkin kalau kita lagi pengajian begini ada makanan, itu umum orang kasih makan ya. Kemudian kalau ada acara kita undang orang keluarga di rumah, iya. Tapi pernah nggak kita buatin program setiap hari saya akan keluarkan sekian porsi sedekah. Nah gitu. Jadi memang itu dijadikan sebagai program rutin keluar gitu ya. Kalau kita bisa misalnya memblok 1 rumah anak yatim, 2 rumah anak yatim, bagus lah gitu kan. Per bulan berapa kebutuhan berasnya 50 kilo dari saya aja ya, udah kita transfer tiap bulan, gak ada yang tahu antara kita sama Allah ya. Kita kasih misalnya contoh itu sangat bagus. Nah juga bagus kalau menyembelih. Di sini sebenarnya sembelihan ini maknanya adalah makanan sebenarnya, karena menyembelih itu kita memberikan makanan. Dan ini tidak boleh dialihkan kepada selain Allah SWT, seperti orang kasih sesajen untuk patung, untuk kuburan, untuk laut segala macam, ini tidak boleh. Begitu juga dengan nazar. Nazar karena Allah. Nazar ini tahu hukum dasarnya ya. Makruh Bapak Ibu sekalian. Hukum dasar nazar makruh. Artinya lebih baik tidak nazar. Udah tahu hukumnya ya? Karena orang kalau dia selalu bernazar, maka kalau tidak Allah kabulkan, dia tidak lakukan kan? Sekarang kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Anak saya diterima kuliah, saya akan sedekah 100 porsi. Kalau enggak, berarti enggak lakukan. Nah itu berarti seperti orang pelit. Makanya hukum awalnya, dasarnya ulama bilang nazar itu makruh. Kalau yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar Bapak Ibu aktivitas dulu.
ikhtiar, begitu berhasil lalu kita sedekah. Tidak ada hubungannya dengan berhasil atau tidak. Nah itu mungkin masih oke, gitu kan. Nah tapi bukan berarti tidak boleh ya. Tetap saja boleh, cuman hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan juga oleh sebagian ulama? Karena kalau berhasil jadi wajib Bapak Ibu sekalian. Misal kalau anak saya diterima kuliah, saya akan sedekah 100 juta. Begitu diterima benar-benar harus, tidak boleh ditunda. Harus disedekah, kecuali Bapak Ibu punya udzur, tidak cukup hartanya segala macam gitu. Dan juga dari satu sisi ulama mengatakan nazar ini ada taklif, membebankan diri mungkin di atas kemampuan. Mungkin dia nggak mampu, tapi dia karena ingin supaya dapat jalan keluar maka dia bernazar, ini nggak usah. Ada solusi lain pengganti nazar, namanya tawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan amal saleh. Misal kita sedekah, gitu kan? Niatkan sedekah ini akan memudahkan urusan, itu boleh. Itu solusi, itu lebih baik, gitu kan? Jadi kita justru bersedekah dulu, ibadah dulu, baru kita minta diberikan jalan keluar sama Allah. Kalau nazar kan tidak, kita minta dikabulkan dulu, baru kita keluarkan, beda. Ya. Kalau tawasul dengan amal saleh, menjadikan amal saleh sebagai perantara antara kita sama Allah, itu kita sedekah dulu, kita ibadah dulu, niatkan untuk jalan keluar, itu bisa. Kalau nazar tidak, minta dulu Allah kasih, kalau enggak saya enggak mau lakukan. Nah seakan-akan begitu. Nah tapi kalau Bapak Ibu sudah nazar dan ternyata dikabulkan oleh Allah, wajib, enggak boleh ditunda. Ya, enggak boleh ditunda. Apakah itu harta, apakah itu puasa. Jadi begitu selesai urusannya enggak boleh kita bilang sudah saya bulan depan aja puasa, enggak bisa, harus pada saat itu. Karena sudah dikabulkan sama Allah. Contoh. Nah ini nazar juga tetap walaupun dia hukumnya makruh, Bapak Ibu sekalian tetap harus untuk Allah. Kalau orang nazar misalnya mau minta pada kuburan atau mau ke dukun, ini nazar batal semua. Enggak boleh karena bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan selanjutnya, di antara ibadah yang disebut di sini adalah yang tergolong doa dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat. Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah ini dan ibadah lainnya, maka berarti ia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah paragraf pertama dan kedua dari maaf ini masih paragraf pertama ya, dari potongan pertama ya, doa ibadah. Kemudian yang paragraf keduanya yaitu masalah penyebutan tentang dua ayat ya. Dua ayat ini kita juga fokus dulu menjelaskannya. Yang pertama surah Ghafir, ini surah nomor 40 dalam Al-Quran atau surah Al-Mu'min nama lainnya, surah Mu'min ya. Ayat 60, ini ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah Allah pasti menerima doa hambanya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diterimanya doa ya. Dan Tuhanmu berfirman, hai Muhammad, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Artinya dari potongan ayat ini kata ulama tidak ada doa yang tidak diterima. Cuma ada doa yang langsung diberikan pada saat itu, ada doa yang diberikan setelah beberapa waktu. Ya. Selama orang itu masih terus berusaha berdoa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak minta yang haram, dia tinggalkan makanan dan minuman dan pendapatan haram, maka dengan izin Allah akan diterima. Jadi tidak usah khawatir. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang berdoa, ini Ibnu Qayyim mengatakannya, kalau ada orang anaknya sakit, sudah 10 tahun dia berdoa dan dia melihat anaknya belum sembuh, kemudian dia mengatakan Allah belum menerima doa saya, ini keliru. Kalau seandainya dia tidak berdoa selama 10 tahun mungkin anaknya sudah meninggal bahkan, atau lebih parah daripada itu. Cuma butuh volume yang lebih besar dari doa dia sehingga sesuai dengan kadar ujian yang diberikan pada anaknya. Sehingga dia berdoa saja. Dia berdoa terus. Dan pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melihat satu kasus terjadi. Beliau lagi jalan menuju ke rumahnya dari masjid. Melewatin satu rumah. Rumah itu secara kebetulan ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Jadi saking marahnya ibu ini, anaknya dikeluarin dari pintu rumah, ditutupin dari dalam. Anaknya itu masih kecil, 5 tahunan ke bawah gitu ya. 5 tahun ke bawah, nangis-nangis, ngerengek-ngerengek sama ibunya, buka pintu, nangis-nangis. Tapi ibunya tetap tidak mau bukain pintu. Ibnu Qayyim nunggu, mau lihat apa yang terjadi. Ternyata anak itu kena kecapean tidur. Waktu dia tidur, ibunya buka pintu gendong karena nggak tega, dimasukin ke dalam. Lalu beliau menyebutkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan Maha Suci Allah, Subhanallah ya. Subhanallah bahasa Arabnya, terjemah Maha Suci Allah. Andai saja setiap hamba
melakukan seperti anak itu kepada Tuhannya, anak itu kepada ibunya, dia itu lakukan pada Tuhannya. Terus dia merengek sampai dia sudah capek tertidur, gitu kan? Maka dan tetap dia tidak putus asa, pasti Allah akan berikan dia sebagaimana ibu itu mengambil anaknya. Tidak disamakan Allah sama ibu itu, tidak, ya. Tetapi pernah terjadi juga dalam riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW satu waktu dalam peperangan, Bapak Ibu sekalian, setelah memenangkan peperangan, ada satu ibu, tapi ini ibu orang-orang non-muslim ya, masuk dalam tawanan kaum muslimin, terpisah dengan anak dia masih kecil. Jadi debu berterbangan, lagi panas, suasana di kancah peperangan, ada beberapa jenazah tergeletak gitu. Nabi SAW sempat melihat ke satu arah, ada satu ibu ini seperti lagi nyari anaknya, beda dengan ibu-ibu yang lain. Mereka sebagai tawanan perang, mereka tenang, nanti akan minta apa disampaikan, karena kalau tidak kan orang tawanan perang bisa terancam dibunuh dan segala macam. Tapi ibu ini tidak peduli dengan keadaan medan perang, dia keliling-keliling nyari ada kelompok anak-anak kecil, diangkat, digendong, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi, begitu terus. Maka ini menarik perhatian Nabi. Nabi SAW bilang sama para sahabatnya, coba lihat ibu ini, perhatikan. Nah ternyata ibu itu setelah sekian anak yang diangkat dibalik-balik, baru ketemu sama anak dia. Begitu dia ketemu anaknya, dipeluk anaknya di medan perang, dia tidak peduli ini debu kah, panas kah. Seperti ibu baru dapat anaknya, dan ini di medan perang kemungkinan besar anaknya ikut mati. Gitu. Ditemukan sama dia. Lalu kemudian dipeluklah dengan sahabat semua saksikan. Seorang ibu sama anaknya wajar gitu ya. Tapi uniknya dia lupa kalau dia di kancah peperangan, dia lupa kalau dia tawanan perang, yang penting anaknya sudah didapat. Lalu Nabi SAW bilang, saya mau tanya satu hal. Kalau saat ini kita nyalakan api, kemudian kita suruh, api unggun nih, kita suruh ibu itu lempar anaknya ke api. Apakah ibu itu akan lempar anaknya? Ya, serentak para sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Gak mungkin, apalagi setelah dia temukan hidup di medan perang, gitu kan. Maka di situ pesan Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah nggak mau kita celaka, Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita masuk neraka, nggak mau Allah mau kita selamat, kita mau bahagia. Tapi Allah kasih jalannya, caranya, ibadah, ikhlas, ya, berbagi dan seterusnya, itu semua akan diberikan jalan keluarnya. Nah seperti itulah. Itu potongan pertama ayat, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah, dan harus bijaksana Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan sekarang hajat-hajat kita harian, dengan ada hajat mungkin doa yang pernah kita panjatkan tapi belum kita terima. Kira-kira mana yang lebih banyak? Contoh misalnya kita lapar, bukan setiap hari kita lapar? Kita kadang-kadang cuma bilang lapar. Terus muncul ide kita, pikir mau makan apa, terus dapat, terus enak, kenyang. Itu tiap hari. Tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek. Ya, tiap hari kita banyak hajat kita, mau keluar rumah, mau ini, mau itu, segala macam. Semua terpenuhi. Ini kadang-kadang dilupakan kalau ini kemudahan dari Allah. Kemudian ada orang yang sangka buruk dengan Tuhannya karena ada satu permintaan dia minta, penyakitnya belum disembuhkan misalnya, atau utang belum. Terus dia sangka buruk sama Allah. Oh Allah nggak terima doa saya. Dia lupa semua kebaikan Allah yang banyak ini. Lalu dia fokus kepada saya. Padahal sebenarnya satu ini pun akan diijabah asal dia terus lanjutkan doanya. Mungkin sisa sehari 2 hari lagi. Kan gitu. Saya ingatkan kembali hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa sesuatu dengan kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wamal istijal?" Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, lalu dia berhentikan doa. Padahal sebenarnya mungkin tinggal beberapa waktu saja, tinggal sebentar. Jadi sabar gitu ya. Itu potongan pertama dari surah Ghafir ayat 90. Berdoa aku perkenankan. Jadi tadi saya bilang ingat ya, bijaksana dalam menilai bagaimana banyaknya pemberian Allah, dan jangan itu dibentrokin sama 1-2 hajat kita yang belum dikabulkan. Padahal sebenarnya ini tinggal kita maksimalkan terus berdoa. Potongan kedua, di situ adanya larangan dan ancaman neraka jahanam bagi orang yang tidak mau beribadah. Di sini sebagian ulama tafsir menerjemahkan
Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu kembali kepada potongan awal ayat. Kan Allah bilang berdoalah, aku akan perkenankan. Berarti yang sedang Allah ancam neraka sini orang kalau tidak mau berdoa. Sombong dia. Gak butuh sama Allah gitu ya. Nah seperti itulah. Terakhir dalam potongan ini adalah firman Allah SWT Al-An'am 162 sampai 163 yang memang kita disuruh mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau bernilai ibadah harus semua karena Allah. Sudah kita kasih contoh-contoh tadi di awal ya. Jadi kita tidak butuh pujian makhluk, kita enggak perlu tahu siapa yang menerima sedekah kita, yang penting kitanya mengejar target yang sudah dijanjikan.